Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode Irodiyah Ibnu Taimiyah bagian yang kedua. Bahwa objek sasaran dari metode Irodiyah ini adalah pembinaan keimanan, pengajaran tentang nilai-nilai keutamaan Islam, dan pensucian jiwa. Tiga sasaran tersebut merupakan suatu rangkaian yang saling menopang satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Iman merupakan pangkal dari segala aktivitas peribadatan. Akan tetapi, pancaran iman, aplikasi nilai keutamaan Islam yang disyariatkan akan mendatangkan kebaikan sehingga dapat mensucikan jiwa orang yang bersangkutan. Dan 4 bentuk metode Irodiyah lebih cenderung menekankan pada aspek pensucian rohani, walaupun pada prakteknya melibatkan hal yang berupa materi sebagai wujud kepedulian sosial. Ini secara tidak langsung Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa kesucian rohani merupakan faktor yang menentukan bagi penuntut ilmu untuk mendapat ilmu yang bermanfaat. Dua metode di atas merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu di antara yang lainnya. Maka untuk melahirkan peserta didik yang dapat mengaplikasikan ilmunya dalam bentuk perbuatan yang baik, perlu adanya usaha keras dalam menggabungkan dua metode tersebut dalam pendidikan. Dua metode pengajaran dengan segala bentuknya yang ditawarkan Ibnu Taimiyah. Dia memandang bahwa pada dasarnya manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik dan buruk, yang menyebabkan terjadinya kompetisi ingin saling mendominasi antara keduanya. Hal ini dilihatnya sebagai sunatullah yang tidak bisa terelakkan. Oleh sebab itu, ia mengkategorikan peserta didik sebagai objek pendidikan ke dalam 3 golongan, dengan tujuan agar terlaksananya pengajaran secara efektif sehingga kedua metode tersebut dapat digunakan sebagai proses penyampaian ilmu pengetahuan secara tepat kepada peserta didik yang dihadapinya. Kemudian metode pengajaran Ibnu Taimiyah didasarkan pada kualitas kemanusiaan dalam hubungannya dengan Khalik serta sesama makhluknya, tidak terfokus pada materi pelajaran tertentu. Berbeda dengan metode pengajaran Ibnu Sina yang menjadi landasannya adalah materi pelajaran, kondisi psikologis, tingkat usia peserta didik. Misalnya ia menyebutkan metode talqin untuk mengajarkan Al-Quran, metode demonstrasi untuk mengajar menulis, metode pembiasaan untuk mengajarkan keteladanan. Dan menurutnya bahwa suatu materi pelajaran tertentu tidak bisa dijelaskan kepada anak didik yang beragam dengan satu cara. Maka dari perbedaan tersebut, kelihatannya Ibnu Taimiyah lebih menekankan pada bagaimana konsep menuntut ilmu yang dianjurkan oleh Rasulullah dan keterampilan beramal menurut Rasulullah, dan metodenya pun aktif, maksudnya bisa digunakan oleh guru dan peserta didik dalam rangka islah. Konkretnya, bila guru melakukan hal yang kurang baik, misalnya murid bisa mempraktekkan
bentuk dari metode di atas dan sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa yang dipelajari bukan buku, tetapi ilmu yang mengandung konsekuensi pengalaman. Mungkin demikian yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah. Lain halnya dengan metode Ibnu Sina yang cenderung menekankan pada kecerdasan kognitif murid, walaupun pada akhirnya seorang yang berilmu dituntut untuk dapat mengamalkannya. Kemudian metode Ibnu Sina bisa dikatakan kurang aktif. Proses belajar mengajar berjalan dengan harmonis. Mungkin yang dipelajari sejumlah materi yang lebih condong pada buku atau kurikulum tertentu. Demikianlah kisah metode Iradiyah Ibnu Taimiyah bagian yang kedua.